Karabiter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan. Mengapa lambang tersebut? Mengonsepsi makna tersebut. Contohnya, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belai serta gading. Bahasa bersifat unik. Hal itu dikarenakan masing-masing bahasa memiliki sebuah hal yang unik dan spesifik serta tidak dimiliki bangsa lainnya. Contohnya, bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Bahasa bersifat produktif. Hal itu dikarenakan unsur yang terdapat pada masa akan dapat dilakukan pengembangan menjadi sebuah kesatuan dari bahasa yang dimana jumlah tidak akan terbatas. Contohnya galau, alay, dan lebay. Karena bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa itu sudah menjadi lingkuan ranca atau bahasa pengantar wilayah Indonesia dan Asia Tenggara ribuan tahun lalu. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, serta antar persatuan suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, di antaranya adalah ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Ragam terpelajar, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi, contohnya, saya sudah baca buku itu. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat menimbulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Biasanya sering terjadi hiperkorek pada penggantian huruf P menjadi F dan sebaliknya S menjadi SAI. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Kontaminasi adalah gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan keracuan, kekacauan. Kekacauan itu muncul karena susulan unsur bahasa yang tidak tepat, pembentukan kata baru, atau dalam proses pembiasaan imbuhan.